Kerontokan itu pertama ulat, terus trip, kutu-kutuan, yang ketiga lalat buah, Pak. Nah, lalat buah ini beda untuk penanggulangannya ya, nggak nunggu serangan ya. Kalau saya tinggal nunggu trip kedua. Itu perawatannya gimana Mas? Apa sama dengan biasanya perawatannya lebih susah, Pak. Juga jelas beda juga. Jadi pemberian nitrogen itu jangan Pak, siap-siap. Mau belajar kembali nih tentang budidaya tanaman cabai ini. Kalau hari ini nih saya penasaran kembali untuk apa ya, kan saya lihat ini cabainya mulus, kayaknya kokoh kekar gitulah istilahnya itu. Jarang kerontokan tuh di bawahnya gitu. Nah, ini untuk apa ya, membuat cabai seperti ini nih apa Mas Yoyo? Oke, baik. Jadi untuk menjaga kerontokan buah sebenarnya mudah, Pak ya. Untuk pertama ya kita perhatikan untuk penyakitnya dulu. Terutama yang penyebab kerontokan itu kan biasanya karena penyakit dan karena kekurangan unsur hara. Nah, kita bahas dulu masalah penyakit dulu ini, Pak. Penyakit. Jadi biasanya yang kerontokan itu pertama ulat, terus trip, kutu-kutuan, yang ketiga lalat buah. Biasanya yang sering terjadi itu menurut versi saya sih ya, yang sering terjadi rontok itu biasanya seperti itu untuk hama-hamanya. Jadi untuk penanggulangannya biasanya kita selalu perhatikan untuk serangan ulat. Pertama, jadi ulat kita cek jangan sampai ada ulat yang masuk. Yang pertama, kalau sudah ada tanda-tanda ulat cepat kita tanggulangi, itu yang pertama. Yang kedua, untuk penyepraian, untuk antisipasi biasanya kita pakai silika. Karena silika itu pelapis buah ya. Untuk kalau sudah pakai silika biasanya untuk hama juga agak berkurang untuk penyerangannya, karena ada lapisan lilin biasanya di buah, jadi melindungi buah dari serangan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan tadi. Terus untuk yang ketiga masalah lalat buah, Pak. Nah, lalat buah ini beda untuk penanggulangannya ya, nggak nunggu serangan ya. Kalau saya sih, kalau sudah biasanya kalau sudah masuk ke area lahan cabai kita, itu akan lebih sulit sekali untuk pengendaliannya, Pak. Jadi tanggulangi sebelum dia masuk dengan cara nanti kalau misalnya usianya sudah memasuki generatif pembuahan, mulai buah, itu langsung kita aplikan obat lalat buah. Terserah untuk merek ya, untuk rekan-rekan semua yang bertujuan untuk lalat buah. Tapi kalau kita ini biasa pakai SLB sih. SLB. Karena itu yang menurut saya efektif dan efisien. Jadi kita nggak capek nyepray, cuman beberapa titik saja di lahan. Itu biasanya kita aplikasikan cuman di ujung-ujung bedengan biasanya, Pak. Jadi kan ini bedengannya panjang. Jadi setiap ujung sana sama ujung sana kita kasih alas boleh, kita langsung di atas mulsa langsung boleh. Yang jelas biar lebih awet dan nggak gampang kering, biasanya kita alasi pakai daun pisang atau alas-alas yang lainnya yang bersifatnya tidak menyerap air gitu, Pak. Itu harus rutin ya, setiap pagi sore harus kita aplikasikan selama masa generatif. Jadi ketika nanti buahnya mulai banyak, apalagi udah mulai matang, di situ untuk lalat buah udah punah yang jelas, Pak. Tidak ada perkembangan. Soalnya kalau udah masuk biasanya sudah bertelur, misalnya dia busuk buah di sini, dia udah bertelur di sini, kemudian si telur tadi jatuh ke sini, dia masuk ke dalam mulsa, kemudian dia menetas lagi. Kalau udah banyak susah dikendalikan, Pak. Jadi antisipasinya seperti itu. Oh, jadi kalau SLB ini nggak perlu pakai tangki-tangki spray gitu nggak perlu, Pak. Kalau pakai tangki harus satu lahan kita semprot semua kan capek. Jadi cukup paling satu botol kecil itu kita spraykan aja, kita pencet kayak spray gitu modelnya di setiap ujung bedengan, atau boleh sama tengah juga boleh. Paling 1 hektar, kalau punya saya ini 1/2 hektar nggak ada, ini 1/4 ini paling berapa titik, kadang saya cuma 6 titik, Pak. 6 titik pojok tengah sedikit sudah. Tapi rutin, nanti kan dia modelnya aromanya itu memanggil si lalat buah tadi untuk hadir di yang kita spray tadi, Pak. Kemudian dia akan berkumpul di situ dan makan. Setelah jarak 5 detik kemudian dia langsung tumbang mati di situ, Pak. Jadi gitu ya, jadi praktis ya untuk teman-teman ini
biasanya ada yang tanya cara mendapatkannya itu tinggal klik selanjutnya di bawah video itu Iya. teman-teman. Jadi di sana tinggal pilih, harganya juga sudah ada. Bisa, Itu banyak sebenarnya yang banyak di bertanya. toko oren juga ada. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, Mas Yoyo, ini pemanenan yang berapa nih? Kok ngomong-ngomong nih, berapa yang Oh iya lupa Pak ya. Ini pemetikan yang ke-8 kali, ke-9 Pak. 9 kali. Soalnya kemarin sempat nggak kita upload ya, karena situasi yang sibuk, ada hajatan juga, jadi kita nggak mantau yang petik. Cuman kemarin untuk pemetikan kemarin dapat 4,5 kintal. 4,5 kintal. Mungkin hari ini 5 kintalan lebih sedikit lah mungkin ya. Untuk hari ini. Nah, gitu. Kalau untuk total dari 9 kali petik itu udah berapa ton Mas Yoyo? Hampir 2 ton kurang sedikit Pak. Kalau kemarin waktu petikan ke-4 kalau nggak salah itu 1 ton 50 kilo. 4 itu. Sekarang ke-8 ya mungkin ada 2 ton kurang sedikit lah mungkin seperti itu. Belum kita lihat untuk catatan. Biasanya kan kita catatin Pak. Kita tulis di buku begitu. Ini kayak gitu. Pengen tahu untuk keluarnya berapa, kira-kira kalau kita bongkar ini sudah masuk kategori cukup buahnya apa belum. Kalau belum berarti belum kita bongkar. Kalau sudah targetnya sudah tercapai ya mungkin kita bongkar, kita ganti tanaman baru dulu, kita selingin selain cabai, kemudian nanti kita cabai lagi gitu Pak. Oh jadi nanti ini nggak nunggu ini trip kedua gitu Mas Yo? Ya, maksudnya tergantung Pak. Tergantung ya? Tergantung. Nanti kita hitungkan untuk kalkulasinya. Untuk buah pertama ini kira-kira kalau sudah masuk di 2 ton, untuk harga juga sudah masuk standar. Untuk totalnya biaya operasional dan biaya keuntungan berapa, kalau sudah cukup, dirasa cukup ya kita bongkar Pak. Kalau belum cukup kita tambah lagi umur kan, karena ini kalau dipupuk lagi udah buah lagi tuh Pak. Udah lagi tuh ya. Nah, ini ngomong-ngomong trip kedua Mas Yoyo, misalnya ini udah habis gitu ya, masa panen udah habis, tinggal nunggu trip kedua. Itu perawatannya gimana Mas Yoyo? Apa sama dengan? Biasanya perawatannya lebih susah Pak. Makanya kalau saya pesan untuk rekan-rekan semua petani Indonesia ya, kalau bisa untuk tanaman cabai ini kalau bisa dari awal tanam sampai buah pertama habis itu usahakan semaksimal mungkin. Karena kalau setelah buah pertama ini habis, untuk buah kedua itu Allahu alam Pak ya bahasanya ya. Jadi bisa jadi perawatannya mudah, bisa jadi juga susah. Karena ketika tanaman itu sudah umurnya sudah panjang, udah tua Pak ya, kayak kita ini udah tua begini, biasanya untuk fisiknya itu rentan sama penyakit. Jadi benar-benar harus ekstra kita. Jadi nutrisi juga harus kita perhatikan. Kelebihan nutrisi mati, kekurangan juga dia nggak bertumbuh dengan baik. Jadi unsur-unsur mikro dan makro di dalam tanah itu sudah berkurang juga. Jadi emang benar-benar susah Pak. Tapi ya kalau emang biasanya sih saya ya jadi sih ya maksimal juga, cuman nggak sebagus buah pertama yang jelas begitu Pak. Nah ini Mas Yoyo, di wilayah ini petani cabai ini cuma Mas Yoyo sendiri apa ada yang lain itu yang banyak Pak? Banyak sebenarnya. Ada kalau teman saya yang kehitung pakai tangan ini ya ada 12 orang. 12 orang. 13 saya. Sekitar sini aja. Itu kecamatan Penengahan aja ya. Belum kecamatan Swagri, kecamatan Palas dan sebagainya, mungkin banyak. Itu mungkin Mas Yoyo pernah melihat ataupun pernah dengar gitu, itu perkembangannya gimana Pak? Sama dengan tanaman seperti punya Mas Yoyo gini apa beda? Iya ada yang sama, ada yang beda Pak. Karena untuk petani, untuk individu masing-masing itu punya apa ya? Cara tersendiri. Punya cara tersendiri. Jadi ketika kita beri masukan, kadang dia nggak mau menerima Pak. Kalau emang dia sudah percaya dengan hasil yang kemarin dia tanam seperti ini, diaplikasikan apa, mungkin untuk kita arahkan yang lebih bagus lagi, mungkin dia tetap nggak mau nerima. Ngeyel gitu ya. Jadi nggak gampang Pak sebenarnya ngarahin untuk petani itu untuk yang lebih baik itu. Kalau emang kita sudah menyampaikan tidak diterima itu ya itu terserah dia. Soalnya orang masing-masing itu kan punya pemikiran masing-masing. Ya gitu ya.